Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas di pertemuan ini tentang upaya hukum. Yang pertama adalah upaya hukum biasa. Kalau kita lihat tentang upaya hukum dalam hukum acara jinayah di Nanggroe Aceh Darussalam, itu ada dua macam upaya hukum. Upaya hukum biasa dan juga upaya hukum luar biasa. Mengenai upaya hukum biasa itu ada dua, pemeriksaan tingkat banding atau biasa disebut dengan banding, kemudian pemeriksaan untuk kasasi atau biasa disingkat dengan upaya hukum kasasi. Sementara itu untuk upaya hukum luar biasa ada yang disebut dengan pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum. Ya, berbeda ya dengan pemeriksaan kasasi di upaya hukum biasa. Kalau di upaya hukum biasa itu pemeriksaan tingkat kasasi atau kasasi saja tanpa ada demi kepentingan hukum. Nanti akan kita ketahui bagaimana perbedaan di antara keduanya. Kemudian upaya hukum yang kedua disebut dengan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, ini untuk dua jenis dari upaya hukum luar biasa. Nah, selanjutnya kita bahas dulu tentang upaya hukum biasa yang pertama, yaitu pemeriksaan tingkat banding. Pemeriksaan tingkat banding di sini adalah pemeriksaan perkara yang sudah diputus oleh Mahkamah Syariah. Nah, mengenai tata caranya, permohonan banding ini diajukan kepada Mahkamah Syariah Aceh oleh terdakwa atau kuasanya atau juga oleh penuntut umum. Jadi bisa salah satu terdakwa atau penuntut umum, ya bisa juga kedua-duanya, baik terdakwa atau kuasa hukumnya atau penuntut umum. Nah, untuk jangka waktu banding perkara jinayah itu adalah 7 hari setelah dijatuhkan atau putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir. Kalau tidak hadir, ngitungnya adalah 7 hari setelah menerima pemberitahuan. Kalau pada saat pembacaan putusan hadir, maka menghitungnya adalah 7 hari setelah putusan dijatuhkan. Kemudian terhadap permohonan banding tadi dibuat surat keterangan atau dibuat akta pernyataan banding yang kemudian nanti diberitahukan permohonan banding tersebut kepada pemohon. Apabila pemohon tidak dapat menghadap, bisa dicatat oleh panitera dengan disertai alasan dan catatan yang harus dilampirkan dalam berkas serta ditulis dalam daftar perkara jinayat. Kemudian dalam hal Mahkamah Syariah menerima permohonan banding yang diajukan oleh penuntut atau terdakwanya, maka wajib memberitahukan pihak yang satu kepada pihak yang lain. Misalkan yang mengajukan terdakwa, berarti jaksa penuntut umum harus diberitahukan kalau ada permohonan banding dari terdakwa. Begitu pula sebaliknya. Nah, untuk memori banding ini wajib ya diajukan dalam jangka waktu 7 hari setelah menyatakan banding. Ya, sifatnya wajib dan dibatasi dalam jangka waktu 7 hari setelah menyatakan banding. Kemudian panitera paling lama 5 hari setelah menerimanya harus menyerahkan kepada pihak terbanding. Ya. Kemudian terbanding atau penasihat hukumnya paling lama 7 hari sesudah menerima memberi banding wajib memasukkan kontra memori banding. Ya, jadi memori banding dibuat dalam jangka waktu 7 hari, kemudian diberitahukan kepada pihak lawan membuat kontra memori banding dalam jangka waktu 7 hari. Nah, pengajuan banding yang tidak dilengkapi dengan memori banding sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, maka permohonan bandingnya itu tidak dapat diterima. Kontra memori yang tidak dimasukkan dalam waktu yang sudah ditentukan dianggap tidak mengajukan. Artinya kalau lebih dari 7 hari untuk membuat kontra memori banding tidak membuat atau tidak dimasukkan berarti dianggap tidak mengajukan kontra memori banding. Mengenai pemeriksaan tingkat banding, ini permohonan ya untuk hukuman dengan ancaman 12 tahun penjara atau setara
pernyataan bandingnya itu dinyatakan langsung setelah putusan dibacakan. Nah, ini untuk yang istilahnya hukumannya ringan, ancaman hukumannya hanya 12 bulan penjara atau yang setara dengan itu. Kemudian memori banding harus diserahkan paling lambat 3 hari, dan kontra memori banding juga harus diserahkan paling lambat 3 hari sejak dia menerima memori banding. Kemudian Mahkamah Syariah Aceh harus sudah memutus perkaranya paling lama 10 hari sejak berkas perkara diterima. Artinya ketika pengajuan banding, kemudian membuat memori banding, ada kontra memori banding, dikirim ke Mahkamah Syariah Aceh berkasnya, kemudian harus diputus dalam jangka waktu 10 hari sejak perkara diterima oleh Mahkamah Syariah Aceh. Ini khusus untuk yang tindak pidana ringan yang ukubat dengan ancaman 12 bulan penjara atau yang setara dengan itu. Nah, apabila tenggang waktu 3 hari setelah putusan telah lewat tanpa diajukan permohonan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan dan panitia mencatat dan membuat akta mengenai hal tersebut, ya, bahwa dia menerima putusan dan dilekatkan di dalam berkas perkara. Nah, untuk perkara tindak pidana yang ancaman ukubat maksimal 12 bulan atau setara, itu kan jangka waktu untuk mengajukan banding, nah itu kan 3 hari, ya, itu harus segera dilakukan. Untuk upaya hukum biasa yang kedua adalah pemeriksaan untuk kasasi. Untuk kasasi di sini adalah pemeriksaan terhadap perkara ukubat yang sudah diputus oleh Mahkamah Syariah Aceh. Jadi ketika pengadilan tingkat pertama Mahkamah Syariah sudah diputus, upaya hukumnya adalah banding, mengajukan banding ke Mahkamah Syariah Aceh. Oleh Mahkamah Syariah Aceh diputus dan tidak puas terhadap putusannya, mengajukan upaya hukum yang namanya pemeriksaan untuk kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, terhadap putusan yang ancaman ukubat penjara paling lama 12 bulan atau ukubat lain yang setara dengan itu tidak dapat diajukan kasasi. Sementara untuk pemeriksaan perkara biasa itu menggunakan pedoman yang ada di peraturan Mahkamah Agung atau yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali untuk putusan bebas. Demikian tentang upaya hukum biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.